Jadi gue ngerasa kayak di belakang gue tuh, gue kayak ngerasa ada orang lagi di belakang gue kayak lagi jalan. Tapi gue tengok nggak ada, gue tengok lagi nggak ada, gue tengok lagi nggak ada juga. Dari situ gue lanjutin lagi perjalanan. Sebelum sampai pos 4, kabut yang awalnya gue lihat biasa kabut, lama-lama di kiri dan kanan gue tuh kayak berbentuk, pada di nyender di pepohonan, ada yang di balik pepohonan. Gue nggak tahu wujudnya seperti apa, gue cuma lihat bayangan putih aja, kabut tapi berbentuk. Pada saat di pos 2 pertama, yang dia lihat tali, kayak sebuah tali dadung. Lama-lama dia lihat kayak cewek tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra di Stories Pendakian dan Urban Legend. Nah, di kesempatan kali ini gua lagi bertamu nih ke rumah salah satu narasumber gua. Dia seorang penulis dan juga pendaki senior. Oke, nggak perlu berlama-lama nih, langsung aja yuk kita sapa. Halo, Bang Lukas. Halo Bang Indra. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Lagi sibuk apa nih kira-kira? Sibuk apa ya sekarang? Masih nulis sama lagi pengen mau lanjut puncak. Nah, Bang Lukas, kira-kira kisah mistis apa nih yang Bang Lukas mau bagiin buat teman-teman? Ya palingan buat kesempatan kali ini gue mau coba cerita tentang kejadian gue waktu itu muncak di Gunung Cermai tahun 2020. Oke, kisi-kisinya seperti apa tuh Bang? Apa ya, di pendakian itu gue bertemu pendaki di Goa Walet, namun dia bukan seorang pendaki. Oke, Bang ditahan dulu ya Bang. Oke siap. Nah, buat teman-teman, sebelum Bang Lukas melanjutkan ceritanya nih, buat teman-teman yang belum dukung channel ini, dukung sekarang juga dengan subscribe, like, komen, dan di-share. Dan gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung sampai dengan saat ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Oke, nggak perlu berlama-lama nih, langsung aja kita dengar Bang Lukas bercerita. Waktu itu gue sama kawan-kawan gue yang ada di Bekasi bikin open trip. Sebenarnya sih bukan open trip ya, gue pengen muncak aja, mau muncak bareng-bareng sama kawan-kawan gue di base camp. Tapi karena kita kebetulan kita nge-share, jadinya banyak nih para pendaki orang-orang Bekasi yang pada mau ngikut. Dan jumlahnya ini gue bilang banyak banget Bang. Kisaran berapa Bang? Ada 31 orang termasuk gue. 31 orang termasuk gue. Gue bilang kayak anjir itu banyak banget ya. Yaudah di stop aja, segitu aja yang banyak-banyak. Takutnya kan kita muncak berempat aja udah bikin ribet gitu loh, gimana sampai 31 orang gitu kan. Yaudah deh, akhirnya kita stop, kuotanya kita stop. Dan akhirnya kita sepakat muncak untuk ke Gunung Cermai bulan Oktober tanggal 24, 25, 26, 3 hari kan. 24 itu perjalanan. Ya udah dari sana akhirnya kita tanya nih ke base camp Cermai via Palutungan waktu itu Bang. Gue pakai via Palutungan. Dan dari pihak Palutungan punya peraturan kalau mau muncak ke Gunung Cermai pada saat itu. Dan lo tau Bang, tahun 2020 itu kan COVID lagi kenceng-kenceng ya. Betul. Lagi gencar-gencar COVID. Nah akhirnya bagaimana kita bisa muncak ke Gunung Cermai? Yang pertama bawa surat bebas COVID, yang kedua bawa surat kesehatan. Atau bisa ngecek kesehatan di tempat gitu kan di base camp. Yaudah akhirnya
semua data kita kumpulin dan kita bikin surat cek kesehatan masing-masing sama surat bebas COVID. Semua data sudah terpenuhi. Akhirnya kita kumpul di base camp yang ada di Bekasi tanggal 24. Jam 10 malam mobil yang kita charter datang nih. Jadi gue bawa mobil TNI nih, Bang. Oh. Iya, karena kita kan kloternya banyak banget kan. Kita mau pakai mobil TNI. Yaudah tuh, jam 10 kita berdoa dulu. Habis itu tas kerel masuk semua ke dalam mobil, kita tata, kita susun, baru anggota kita masukin semua, serta kita masukin semua. Dan gue bikin tim inti ada 7 orang. Yaudah, mobil ini kita berangkat. Terus di jalan tol posisinya macet banget, dan untungnya kita mau pakai mobil TNI itu punya sirene. Jadi minggir lo semua lo yang ada di depan. Udah tuh bablas sampai keluar, singkat cerita sampailah kita keluar tol dan ketemu pasar tradisional sebelum base camp Paletungan. Di sana kita berhenti dulu dan belanja logistik, keperluan logistik yang kurang-kurang. Ya, sekitaran setengah jam kemudian logistik udah semua terkumpul, kita lanjutin lagi perjalanan nih, Bang. Jalan udah mulai keluyuk, udah mulai nanjak, udah gelap banget di sana posisinya. Akhirnya sekitar jam 1 atau jam 2 malam, gua agak-agak lupa, sampailah kita di base camp Paletungan. Udah sepi banget kan ya posisinya. Akhirnya kita turunin nih tas keril masing-masing dan kita bawa ke base camp. Ada sebuah aula kan yang buat nampung sekitaran ada 50 orangan, soalnya base camp yang di dalam itu udah penuh, udah ada orang gitu kan. Yaudah, karena emang kita banyak dan di aula itu pun masih kosong, belum ada orang sama sekali. Udah, akhirnya kita tempatin, kita bikin melingkar, dan gua posisinya waktu itu gua mutusin buat tidur karena gua mikir kan pagi hari nanti wah perjalanan bakal sangat berat banget, karena itu tadi 31 orang termasuk gua, itu bukan hal yang mudah untuk di pendakian, apalagi yang kita daki ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat kan. Ya udah, akhirnya gue putusin buat istirahat. Anak-anak masih pada bercanda-bercanda tuh, masih bikin kopi, pada ngerokok. Udah gue masuk ke sleeping bag, gue tidur. Gue ngerasanya juga udah mulai sepi, udah mulai agak tenang, kayaknya udah pada mulai istirahat juga, tapi gue cuma ngedenger dan gue nggak bangun. Ya tuh, sampai di mana dengan cerita pagi hari ini gue sama tim inti nyiapin sarapan nih, Bang. Udah sarapan udah selesai, gue bangunin nih semuanya peserta, bangun, makan dulu, standar 1 kan biasa, makan di bareng-bareng. Selesai makan, udah tuh ya mau ke kamar mandi deh, gue paling duluan, gue berangkat paling duluan karena ini gue bakal nyumpal banget pikir gue gitu. Jadi udah selesai beres-beres, gue packing ulang lagi, turunlah kita ke bawah nih semua, ke bawah ke lapangan kan. Kita cek perlengkapan dulu, semua barang kita packing diaur-aurin lagi ya kan, bawa apa, bawa apa, akhirnya dicatat, sekaligus pencatatan buat sampah kan. Ya, apa yang lo bawa sampah 5, lo harus turun sampah 5 juga. Dari situ kita dapat briefingan. Setelah briefingan selesai, sebagian urusin aksi, sebagian lagi menyerahkan dokumen, surat vaksin sama surat kesehatan. Nah di sana gue agak sedikit ngaret masalah surat kesehatan yang gue bawa. Dia dari pihak Paletungan menyatakan harus cek di tempat. Akhirnya dengan berbelat-belit kayak gitu, sempat debat juga, ketua tim gue sempat debat juga. Akhirnya yaudah, kita nyerah dan kita harus cek kesehatan di tempat gitu. Setelah itu tadian ya gue punya rencana bakal muncak jam 8 pagi, tapi ngaret sampai jam 10 siang karena memang anggota kita banyak. Dari jam 10 siang udah dinyatakan kita resmi boleh mendaki ke Puncak Ciremai. Akhirnya kita berangkat jam 10. Udah tuh berdoa dulu, bismillah, kita berangkat sampai di jalan aspal dulu kan, jalan aspal, rumah penduduk, memasuki ladang penduduk, baru ketemu gerbang pendakian Paletungan. Betul.
Masuk dari situ kita nggak foto lagi karena memang kita nggak mikirin itu. Langsung kita lah jalan lagi. Jalan lagi terus ke atas, kita di briefingin lagi nih bang. Sebelum jalan bercabang puncak dan jalur evakuasi, kita di briefingin lagi dulu. Dapat briefingan di sana. Dari sana sekitar 15 menit briefing, kita dibolehin lagi untuk jalan. Yaudah, kita ngegas lagi jalan. Nah, estimasi dari base camp sampai pos Cigowong 2 jam. Yaudah, kita kejar waktu. Karena kita berangkatnya udah siang banget. Dan lagi-lagi gue nggak mau kejebak di jalur malam. Jadi kita harus ngegas terus. Yaudah, akhirnya berangkat lah kita. Lanjutin lagi perjalanan. Sampai di mana ada jalan sedikit agak menanjak. Gue posisinya ada di depan tuh. Posisinya gue di depan, tiba-tiba ada yang teriak. Brak, suara, aduh. Nah, gue putusin buat berhenti dan gue turun ke bawah. Nah, gue lihat temen gue udah jatuh. Gue bilang, lu kenapa? Gak tahu bang, kayaknya gue salah pijakan. Gue lihat sih ada tanah bekas pijakan dan gembur gitu kan, bekas gembur. Dan dari situ dia ngeluh kakinya sakit. Akhirnya gue tanya, P3 kamu siapa ya? Menabil. Jadi di pendakian ini gue ada pendaki cewek 3 orang. Jadi akhirnya gue inget Nabil ada di tim depan. Yaudah, carrier gue taruh, gue lari, gue kejar. Kejar, gue teriakin. Oh, gue lihat ada Nabil. Bil, berhenti bentar. Iya bang, Lukas, kenapa? Gue minta minyak dong. Oh ini bang, ada. Kenapa emang? Enggak, ada yang jatuh aja, gue bilang gitu. Ayo di sini. Gue lari lagi nih bang, turun lagi gue ke bawah. Lagi ke bawah, akhirnya gue buka nih sepatunya, gue buka. Terus gue rutin kakinya, gue rutin. Udah itu gue sempet ngebreak tuh, lama juga tuh situ tuh. Sekitar 10 sampai 15 menit tuh gue ngebreak. Begitu, udah dibilang udah enakan nih bang, udah bisa gerakin kaki. Yaudah, pakai lagi sepatu lu. Nah pas dia diri mau ngangkat carrier, nggak bisa bang, nggak bisa, kakinya masih belum terbiasa. Ya udah, akhirnya PR nih gue masalah carrier kan, aduh gimana ya, gini aja deh, tas carrier lo tiban di tas carrier gue. Gak apa-apa bang, ya mau gimana lagi, cuma itu jalan satu-satunya, tapi tolong bantuin gue ya, gue bilang gitu. Ya udah deh, akhirnya gue pakai tas carrier dulu, duduk, dimasukin ke mana anak tas carriernya, truk, jadi kayak bawa kulkas 2 pintu gue bang. Iya, truk tinggi banget kan, gue bilang, ini bisa nggak nih gue diri ya, bantuin gue dong, bantuin. Nah, gue akhirnya dipapah nih 4 orang, papa, gue naik, udah bisa diri nih gue goyang, gue setting lagi, gue kencengin, gue ikat lagi, kencengin lagi, aman, stuck, deh, yuk berangkat, ya. Jalan depan, gue di belakang, udah tuh, gue jalan lagi, gue bilang mati gue, wow ini berat amat ya. Tapi terus saya tetap gue jalanin sampai di mana ketemu yang tadi gue bilang simpangan jalur kiri ke puncak, jalur kanan ke jalur evakuasi. Nah dari situ temen gue bilang, bang sini tas gue bawa lagi, gue udah enakan nih. Udah alhamdulillah deh, gue bilang, gue kayaknya udah kayak mau nyerah gitu, gue mikir gue udah berat banget sumpah, udah gila. Udah akhirnya tas gue copotin lagi, gue kasih lagi ke dia. Tapi gue yakin dia bisa ya, udah bang insya Allah udah bisa. Udah yuk bismillah, kita jalan pelan-pelan. Nah dari sini kita udah mulai ngebagi tim nih bang. Jadi 31 orang itu kita bikin jadi 3 tim. Jadi hitungannya 10 gitu kan. Tim 1 berangkat, 10 orang. Nah akhirnya gue nih kebetulan ada di tim 2, gue yang ngeliderin. Yuk tim 2 berangkat, gue hitung cek body berangkat, gue tepakin satu-satu 10. Udah mau ikut lagi nggak? Udah bang, berarti 11 orang ada di tim 3. Jadi gue 10 orang berangkat. Kita juga ada komunikasi, kita bawa HT waktu itu, kita bawa HT. Masing-masing dari tim Regu kita megang HT satu-satu. Singkat cerita, sampailah kita di sebelum sampai pos Cigowong kita ngelewatin Kalimati. Iya, kita ngelewatin Kalimati. Nah di Kalimati ini pertama kan jalannya turun gitu ya bang. Betul. Turun terus melipir ke kiri,
Nah baru kita ngeliatin Kalimati. Nah gue sempat bilang sama peserta, nih sebelah kiri kita Kalimati. Nah dia tuh pandangan tertuju ke Kalimati. Memang kan ada air cuman tidak mengalir ya, kenapa mungkin disebutnya Kalimati. Nah tapi di ujung Kalimati itu kayak ada sebuah bongkahan batu, dan di bongkahan batu itu gue ngeliat kayak seseorang berbaju putih tapi posisinya bertapa, rambutnya panjang. Gue nggak bisa lihat mukanya, gue nggak bisa lihat, dan bukan nggak bisa lihat, nggak pasti itu cowok atau cewek. Posisinya gue cuman melihat seseorang yang lagi bertapa, itu aja yang gue lihat. Dan gue nggak berani buat negesin itu karena ya gue udah takut duluan gitu. Tapi gue pikir lagi pakai logika, mungkin ini adalah seorang petapa. Dan gue nggak tahu juga yang ngelihat gue doang atau peserta yang lain lihat. Karena gue lihat dari gerak-gerik mereka berjalan, karena posisi emang gue ada di belakang, mereka jalan biasa aja, santai. Kayaknya cuma gue doang yang lihat. Sampai di mana gue semakin mendekat sama sosok petapa ini, yang gue sebut aja petapa ya, karena memang dia posisi lagi begini gitu. Itu terus gue jalan mendekati dia, dan dia nggak bergerak sama sekali, begini ya posisinya. Sampai kita di kepentokan tebing dan langsung ngambil ke kanan, kan nanjak ke atas, gue batuan naik ke atas. Nah dari situ udah naik ke atas, dan gue nggak pikir lagi masalah petapa yang tadi gue lihat. Gue nggak cerita sama peserta juga yang di depan gue, lanjutin lagi perjalanan. Sampailah kita jauh perjalanan di pos Cigowong, pos 1. Nah di mana di pos Cigowong ini satu-satunya mata air di Gunung Cermai via Palutungan. Yaudah dari sana kita ngambil air, yang mau sholat, dan tim logistik nyediain makanan. Jadi kita nggak bikin makanan berat, kita bikin makanan ringan aja. Kita bikin bakwan jagung, kita bikin sosis dan segala cireng dan segala macam, kopi dan juga teh. Nah pada saat gue bikin masakan itu, udah habis bikin makanan, masih berjalan tuh bikin makanan. Dari situ gue ngerasa perut gue mules nih. Yaudah kan memang di pos Cigowong itu ada WC-nya kan bang, ada kamar mandinya. Yaudah akhirnya gue coba sempat nawarin nih sama anak yang lain, ada yang mau ke kamar mandi gak? Kalau mau yuk bareng, gue bilang gitu. Nggak deh bang, tadi udah. Oh yaudah, akhirnya gue jalan sendiri. Ya buat yang lain kalau mau tahu posisinya kamar mandi yang ada di hutan itu, ya cuman apa adanya gitu ya bang, cuman kayu-kayu dan ditutup atasnya pakai terpal gitu kan. Jadi ada 2 pintu yang di sana, gue ngambil pintu sebelah kanan. Nah gue masuk nih. Ada 2 pintu lagi di dalam, gue paling ujung, gue milih paling ujung. Bakar rokok. Gue bakar rokok. Satu. Lagi asik rokok, tiba-tiba gue dengar dari sebelah gue persis, gue dengar kayak suara orang ngegeram. Nggak terlalu panjang. Gue santai aja, pikir gue memang orang. Gue santai aja, nggak apa aja. Paling sekitar beberapa sutan, gue dengar suara geraman lagi, cuman ini lebih panjang dan lebih berat. Dari situ gue merinding semua. Akhirnya udah gue udahin bang, gue nggak pikir panjang lah, gue udahin, gue udah pakai celana, gue keluar. Lo tau nggak, di samping gue nggak ada siapa-siapa. Itu persekian detik. Kalau memang ada pendaki yang mau, atau kawan gue yang mau nakut-nakutin gue, pasti kegap sama gue dan dia ada. Atau enggak, gue keluar dari kamar mandi, gue lihat dia masih lari, ya kan. Ini persekian detik gue nggak lihat siapa-siapa, posisinya juga udah kabut, dan gue nggak lihat sama sekali, dan nggak di samping WC sebelah pun tuh nggak ada orang. Jadi cuman gue sendiri di WC itu. Wah dari situ udah, ini jantung gue udah tek. Jadi gue coba nenangin diri dulu, gue coba
diri di agak berjarak dari kamar mandi itu, gue lanjutin ngerokok lagi dan gue balik ke anak-anak. Gue nggak cerita. Dari sana dengan face yang biasa aja, makan. Gue cairin suasana lagi, juga gue nyairin juga biar gue agak tenangan gitu kan. Udah akhirnya gue makan. Makan selesai. Di sana posisinya udah redup banget bang. Karena memang dari mulai masuk ke pos Cigowong itu hutannya udah mulai rapat. Sampai matahari pun nggak bisa tembus. Kabut udah mulai turun pelan. Kalau nggak salah itu sekitaran jam 1:30 siang. Posisi 1:30 siang. Udah tuh. Akhirnya kita sepakat untuk lanjutin lagi perjalanan. Tim 1 berangkat. Gue bilang sama anak-anak, kita ngebreak di pos 3 aja. Karena pos 2 cuma berjarak 15 menit dari sini, ya kan? Yaudah, jadi kita bantai aja, tembusin sampai pos 3. Panggoyangan Badak. Yaudah, dari situ udah sepakat, yuk kita ngegas berangkat. Nih. Kita jalan, jalurnya makin rapet, jalurnya makin nanjak, berbarengan juga sama jalur air, ya kan? Jalur air. Nah, gua berhenti di pos Kuta, di pos 2 karena memang udah kelelahan dan nggak taunya tim 1 juga ngebreak di situ. Ada salah satu temen gua yang kebetulan memang ketua tim di sana. Dia kayak ngeliatin ke arah sebelah kanan. Gua nggak tahu apa yang dia lihat. Sampai cerita ini dan gue baru tahu jawabannya apa. Tapi nanti aja bang gue bahasnya. Siap. Jadi pokok ngeliat ke arah sana juga, ke arah sana terus ngeliatin ke gue. Gue tahu apa maksudnya dia, gue tahu. Gue cuman ngasih kode. Dan gue nggak bersuara. Udah akhirnya. Tadi lanjutin lagi, mimpin tim 1 berangkat. Dari situ akhirnya tim 1 sama tim 2 kayak kereta nih kita nih. Sebanyak 20 orang kayak kereta. Jalan sampailah di pos 3 Panggoyangan Badak. Itu sekitar asar kalau nggak salah bang. Kalau nggak salah ya sekitar asar. Gitu, dari situ kita nunggu nih tim 3 sampai. Karena kita memang nggak mau saling mendahulukan. Sampai nggak lama kemudian selang 15 menit tim 3 sampai nih. Udah tim paling slow, pokoknya tim belakang tim paling slow. Gitu. Nggak seberapa lama tim 3 sampai, hal yang gue takutin terjadi. Hujan. Udah, akhirnya dari tim inti langsung gerak cepet. Playseat yang ada di tas paling atas kita buka, kita bongkar, kita pasang. Jadi kita bikin tenda darurat waktu itu. Lalu kita bentang sekitar ada 4-5 playseat waktu itu. Memang posisinya playseatnya besar-besar. Ya, kita ikat sini, kita ikat situ, dan 31 orang menaung di bawahnya. Deh, dari situ kita cuma ngobrol-ngobrol doang sampai hujan reda. Tapi sialnya hujan gak juga reda. Itu lama tuh bang, sampai hampir lah 1-2 jam kita di tempat di pos 3 itu. Udah mau menjelang maghrib kayaknya sih udah mau menjelang maghrib. Soalnya yang tadinya memang matahari nggak bisa tembus tapi masih bisa kelihatan ini tuh masih siang gitu, cuman nggak bisa tembus aja. Dan ini gue ngerasain ini udah sore karena udah mulai hawanya udah mulai beda, kabutnya udah mulai beda, ditambah lagi hujan gelap. Dah akhirnya temen gue yang tadi yang gue bilang di pos 2 dia melihat sesuatu, dia panggil gue, bang sini bang. Kenapa Ted? Gue samperin, kenapa Ted? Tangan gue gak bisa gerak. Lalu dingin banget gue bang. Tapi ini keringetan, dia keringetan. Emang sih bajunya bang posisinya udah agak basah ya, cuman nggak lepek banget gitu, nggak lepek banget. Akhirnya sarung tangannya gue buka, sarung tangannya udah basah lepek. Coba Ted, sarung tangannya buka. Tangannya benar-benar rapat gini deh, dua-duanya gini nih. Kaku banget. Gue juga buka sarung tangan itu susah banget. Udah gue terusin baru gue buka. Tangannya udah biru. Gue bilang biru lagi. Gue manggil Ai bagian logistik kan. Ai, bawang putih mana? Gue bilang gitu. Oh ada bang. Nah, Ai berangkat nih.
ambil tas kasih ke gue papak nih bang, dan makan telan-telan gue bilang itu, ini air putih, makan dia diminum, minum, tetap lagi telan ya, pastiin telan. Nah gue mengambil Bil minyak sini Bil, gue minyak terus gue sek kayak gini. Dan alhamdulillahnya apa yang gue lakuin dan itu juga buat pencegahan apabila terjadi seperti itu udah gejala-gejala hipotermia udah kayak gitu, itu salah satu gejalanya. Nah akhirnya alhamdulillah habis gue papakin bobutin nitron sama dia dan bereaksi bekerja dalam tubuh, tangannya udah mulai bisa digerakin lagi. Alhamdulillah tangannya bisa digerakin lagi, tetap gue gesek-gesek juga karena buat pengantar panas. Udah dari situ sarung tangannya jangan lupa pakai lagi tuh. Ya siap nih, udah dimasukin tas kail sama dia. Ini posisinya hujan, kita nggak berhenti, tim kumpul 7 orang ini, kita kumpul, kita bikin kesepakatan dulu karena memang posisinya sudah mau masuk menjelang malam dan lagi-lagi gue nggak mau terjebak malam di jalur ini karena posisinya target kita mau ngecamp di pos 6. Iya, di Sangran. Kita mau ngecampnya di pos 6. Masih makan beberapa jam lagi kan buat ke atas. Ya udah, tapi kita sepakatin dulu. Kita tetap mau ngecamp di pos 6 atau pos yang lain. Ya udah, sepakat dulu. Kalau memang terjebak malam dan kayaknya nggak bisa lanjutin lagi, yaudah antara pos 4 Arban atau pos 5 Tanjakan Asoy. Yaudah kita pastiin dulu. Udah sepakat ya, sepakat. Dan kita bentuk tim tenda. Kenapa gue bikin bentuk tim tenda? Karena 31 orang ini posisinya sudah pada lelah semua, udah pada lelah semua, dan takutnya pada saat di tempat camp terakhir kita nggak sempet bikin tenda, kita udah kehujanan dan makin banyak korban-korban lagi. Gue nggak mau terjadi kayak gitu, makanya gue bikin tim tenda. Yaudah, akhirnya sepakat bikin tim tenda, ada 5 orang yang masing-masing bawa tenda dan sebagian bawa logistik sama peralatan kayak kompor gas segala macam. Nah sisa dua keril yang isinya bersamaan sama tim tenda bawa. Jadi buat ngegawangin juga pada saat kita terjadi sesuatu kita ada backupan. Yaudah, tanpa berlama-lama waktu gue bilang tim tenda berangkat. Kalian cari space, pasang tenda peserta, tunggu kita datang. Yaudah, akhirnya ada 5 orang, akhirnya mutusin bahan paket. Dan gue kebetulan gue ada di tim belakang, gue nggak ikut tim tenda karena gue ngegawangin sisanya orang-orang ini. Yaudah dari situ tim tenda berangkat, gue nunggu lagi, hujan, alhamdulillahnya hujan lumayan agak reda. Yuk pakai jas hujan, kita berangkat. Dah plastik copot-copotin semua, kita lipat lagi masukin dalam tas keril, yuk berangkat. Gue ngeliderin, posisi waktu itu gue ngelider. Sampai di mana? Gue ketemu kayak pohon tumbang. Nah sebelum gue mau lewatin pohon tumbang besar itu, sebelum ke pos 4 Arban, radio gue bunyi nih, bang bisa break sebentar gak? Di depan kebetulan Ai jadi sweeper. Iya I, bisa. Kenapa? Nggak apa-apa bang, ntar aja gue ngomongnya, lu tunggu di situ ya. Ya udah tuh akhirnya gue kasih kode break. Udah pada nge-break tuh, pada nyindari pohon-pohon, emang masih kelihatan juga. Nah gak lama Ai nih sampein gue, bang tukar posisi. Kenapa ya? Gak apa-apa, gue takut. Ngomongnya sambil bisik ke gue takut. Oh ya udah, lo depan ya, radio kalau ada apa-apa kontak gue, jangan sampai enggak, soalnya jaraknya pasti bakal molor banget jaraknya. Yaudah dari situ bismillah, pimpin nih berangkat. Dah ayo jalan tuh, gue sambil hitung dan gue pastiin sisanya nggak ada orang lagi dan gue orang paling terakhir. Udah kerincingan juga udah memang gue pasang dari awal. Udah tuh jalan lagi sampailah kita di persimpangan. Yang ngelihat persimpangan Ai kan, yang lihat persimpangan tuh Ai. Bang, kita ambil jalur mana ya? Gimana Ai? Ada kiri apa kanan nih? Coba gini deh, lo orientasi medan dulu, lihat jalur
pastiin itu jalur pendakian. Yaudah, akhirnya agak lama nih, sekitar 5 menit. Nggak lama aing ngontek lagi. Jalur kanan ada, cuman ketutup pohon. Jalur kiri kayaknya jalur pendakian, cuman agak nanjak. Gue pikir dulu. Ambil kiri. Gue pastiin ambil kiri. Siap bang, akhirnya ambil kiri. Nah nggak lama, sinyal radio gue nangkep suara Teddy, tim tenda. Bang Lukas, monitor. Ya Ted, masuk Ted. Ini lo posisi di mana? Yang jalan bercabang Ted. Ambil kiri bang. Tapi hati-hati, jalurnya nanjak. Oh siap. Ted, bentar deh, gue bilang gitu. Iya bang. Lo bisa nggak stay di atas? Soalnya dari kita tim belakang yang bawa senter cuma beberapa, sisanya cuma bawa handphone. Jadi penerangan kita kurang. Posisinya udah gelap banget bang. Udah gelap banget posisinya. Udah dari situ kita naik nih satu-satu. Gue juga sampai ngelewatin yang lain dan gue bantuin Teddy di atas. Jadi ada kayak akar gitu bang, terus gue juntain ke bawah. Jadi anak-anak pada naik lewat akar itu. Kayak itu 1, 2, 3 sampai gue orang terakhir. Dan sialnya pas gue naik, patah, brut gue jatuh. Turun sekitar beberapa meter, gue turun ke bawah. Bang, semua teriak tadi kan. Aman, gue bilang aman. Ayo deh bang, ayo gue bantu lagi. Udah, akhirnya pakai trekking pole. Masih nggak nyampe, gue harus naik lagi, baru bisa gue pegang trekking pole dan gue naik lagi. Nah sampailah gue di atas tuh. Nah dari sana udah gue biarin lagi anak-anak jalan, dan gue kayaknya ngerasain apa yang Aik rasain. Jadi gue ngerasa kayak di belakang gue tuh, gue kayak ngerasa ada orang lagi di belakang gue kayak lagi jalan. Tapi gue tengok, nggak ada. Gue tengok lagi, nggak ada. Gue tengok lagi, nggak ada juga. Dari situ gue lanjutin lagi perjalanan. Sebelum sampai pos 4, kabut yang awalnya gue lihat biasa kabut, lama-lama di kiri dan kanan gue tuh kayak berbentuk. Ada di nyender di pepohonan, ada yang di balik pepohonan. Gue nggak tahu wujudnya seperti apa. Gue cuma lihat bayangan putih aja, kabut tapi berbentuk Siluet ya bang? ya, tapi putih ya, posisinya putih ya. Dibilang kuntilanak bukan, dibilang pocong bukan, cuman berbentuk seperti orang aja. Dan gue nggak bisa mastiin itu apa. Gue nggak mau berandai-andai, nggak mau bohong juga di cerita ini. Yang gue lihat kayak gitu aja. Dah, tapi dari situ gue tuh nggak cerita takut. Gue udah deg-degan di sini, jalan juga gue udah payah banget. Dan kayaknya yang merasa dan melihat ini hampir semua peserta. Kenapa? Jalannya udah saling mendahului, udah berantakan. Kita udah nggak seragam lagi, itu jalannya udah berantakan. Kayaknya gue duluan. Tetap gue ngegelawangin, pelan-pelan. Siap bang. Gitu. Dari situ dimana gue makin digenjot lagi mental gue. Ada di sebelah kanan gue melihat bayangan yang sama, cuman ini berbentuk kaki. Sampai segini, gue cuman bisa lihat bentukan itu cuman sampai sebatas pinggang kayaknya. Soalnya ke atasnya gue udah nggak ngeliat lagi, udah ketutup pohon. Tahu sendiri jalur Cermai Palutungan sesungguhnya adalah jalur 3 sampai ke pos 4 Arban. Itulah jalur sesungguhnya Gunung Cermai di jalur Palutungan. Setelah gue ngeliat itu, gue sempat berhenti sekian detik. Gue coba baca doa, Bismillah, ya Allah. Lindungi hamba-Mu ya Allah. Gue berangkat lagi dan penampaknya itu masih ada di situ. Dan gue benar-benar nggak lihat ujungnya seperti apa, gue nggak bisa lihat, cuma lihat kaki sampai ke pinggang doang. Nah gue lanjut lagi perjalanan sampai lagi di pos Arbat, pos 4. Alhamdulillah gue sampai di situ, gue sempat duduk sebentar, nggak ngapa-ngapain, gue cuma bakar rokok. Si Teddy ngontek gue lagi, bang, gue udah sampai pos 5. Wih, cepet banget, gue bilang gitu kan. Iya bang, jaraknya nggak terlalu jauh dari pos 4. Iya Ted, gue di pos 4 nih. Jadi bang, gas aja. Yaudah, karena memang suara radio kenceng, jadi yang lain denger nih. Gitu. Kayaknya sih pada ketakutan gitu. Menurut gue sih pada ketakutan, jadi udah buru-buru aja.
Dan singkat cerita sampailah kita di pos 5. Di pos 5 itu gue pastiin sama anak-anak kita ngecamp di sana, karena kita nggak mungkin lagi untuk lanjutin perjalanan karena gue lihat kondisinya udah nggak kondusif sama sekali. Dari sana beberapa tenda udah berdiri, tinggal tenda gue sama tenda Teddy nih yang belum berdiri. Tenda Teddy sama tenda kawan gue lagi. Jadi tim gue tuh tendanya dibikinnya melingkar, dan yang lain adanya di pelipiran karena memang gue nggak sempat orientasi medan dulu karena memang posisi udah gelap banget. Jadi yang penting tenda berdiri aja, yang penting peserta masih aman dan bisa kelihatan sama gue orang. Pada saat tenda gue lagi diriin tenda, temen gue meletup nih, bang, lu nyium sesuatu nggak sih? Akhirnya karena kena hipnotis kata-kata itu, gue jadi berusaha untuk menyium. Ih, kok baunya nggak enak banget ya? Kayak bau kotoran. Akhirnya kita cari nih, di mana asal kotoran itu. Lo tau nggak? Nemplok di sepatu gue. Dari situ asli, gue ngucapin kata-kata kotor gitu. Karena emang posisi gue kesel, gue capek, ditambah lagi gue harus ngerasain kejadian hal yang kayak gitu. Dan ini buat para pendaki dimohon, kalau mau kebelet kayak bagaimanapun, digali terlebih dahulu. Jangan jadinya orang lain jadi nyusahin orang lain gitu. Kalau bisa sih jangan, digali terlebih dahulu, setelah selesai bersih-bersih ditumpuk kembali dan diratakan kembali dan tinggalkan jejak gitu. Tapi yang terjadi itu yang gue lihat, wah itu gila. Aduh, gue saking keselnya, gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, gue nggak mau bikin tenda, gue nggak mau bersihin itu kotoran, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue udah kesel. Akhirnya di tenda dibantuin sama anak-anak, itu kotoran itu akhirnya ditumpuk sama anak-anak, digali terus ditumpuk. Udah, tenda diri, si Teddy sama tim logistik bikin makanan, gue tidur nih, gue nggak makan. Hati gue udah dongkol gara-gara itu kotoran tuh. Udah bodoh lah, gue masuk sleeping bag, gue tidur. Sekitar jam 11 atau jam 12 malam, gue agak lupa. Gue mau kencing. Akhirnya buka nih sliding tenda. Anginnya dingin, gue tekan anjir dingin amat. Udah, gue pakai sendal, gue jalan ke kanan. Tuh, kencing nih gue bang. Lagi pada saat gue kencing, gue denger kayak ada suara orang jalan nih. Dan bener, gue lihat ada 2 pendaki jalan ngelewatin gue diri sini. Ini 2 pendaki dari sini ngeliatin gue, nggak ngomong misi, nggak ngomong sepatah kata pun, jalannya ngeliatin gue. Nah pikir gue di sana itu masih ada buat bikin tenda atau jalur pendakian yang tadi dari awal gue bilang gue nggak sempet orientasi medan dulu, jadi gue nggak tahu itu jalur atau bukan. Yaudah, gue nggak pikir panjang dia orang atau tanda kutip, tapi gue lihat sih pendaki bawa tas keril berdua jalan, cuman nggak negor gue, nggak apa. Ya udah biasa aja, gue pun nggak pengaruh juga ditegur atau enggak gitu kan. Ya udah, dan gue juga nggak negor posisinya waktu itu. Nah, akhirnya udah selesai, gue bersihin, gue balik lagi. Ternyata udah mau tidur. Sampai di mana? Sekitar jam 3. Gue denger kayaknya si ranger teriak, "Sahur!" 1 kali. Gue bangun, cuman hawa malas mulai menghantui diriku. Gila nih, gue malas banget nih kayaknya. Summit nih harus nih ya kan, jam 3 kan harusnya summit nih. Tarik limit lagi, gue tidur lagi. Udah, tidur jam 5:30 gue bangunin sama Teddy. Teddy udah berisik deh pokoknya nih. Woi, summit. Udah, akhirnya gue buka, gue di sleeping bag, gue keluar, udah gue bikin energen tuh. Terus yang lain gue bikinin kopi juga. Udah selesai, akhirnya muncak lah kita nih. Habis itu orang muncak semua, nggak ada yang tinggal di tenda. Udah, muncak kita semua ke atas. Di perjalanan menuju singkat cerita aja, menuju perjalanan kita sudah mau arah ke Cipangapuy. Gue nemuin pendaki asal Bogor, ada 3 orang, cewek 2, laki-laki 1.
sempat ngobrol-ngobrol dari mana, dari Bogor segala macam. Oh muncak cuma bertiga, iya bang, ya udah. Lanjut lagi perjalanan sampai di pos 8 gua awalnya, pos terakhir kan. Ya sampai di sana posisinya tiba-tiba kabut ngegulung emang, kabut ngegulung, langit udah hitam dan hujan lagi. Di atas ketinggian kayaknya hampir 3.000 kayaknya kalau di Golot ya. Apa udah 3.000 ya? Pokoknya sekitar segitu. Masih masuk logika sih. Masih terkena hujan, kecuali udah yang di atas puncak ya. Dah dari sana sebagian kawan-kawan gue turun nih ke Gua Walet. Ke Gua Walet, sebagian turun, sebagian masih di belakang gue. Akhirnya pada turun semua nih. Anginnya kenceng banget bang, tuh anginnya kenceng banget. Dan Teddy nyamperin lagi gue ke atas, bang turun bahaya. Pada saat itu kenapa gue nggak mau turun? Pertama, gue lihat Gua Walet udah serem. Kedua, gue lihat pendaki selain teman-teman gue yang ada di bawah. Yang setahu gue nggak ada pendaki lain yang naik ke atas kecuali teman-teman gue dan 3 orang orang Bogor. Tapi yang gue lihat di bawah sana banyak pendaki yang bukan kawan-kawan gue. Kisaran berapa bang? Ada sekitar 20 orang, mungkin lebih 20 lebih lah kayaknya. Karena Teddy manggil gue dan gue juga gak mau bikin repot tim gue, akhirnya gue ikut turun. Memang anginnya kenceng bang, soalnya kalau seandainya pun gue bertahan di situ yang ada gue ke bawah. Karena emang carrier yang gue bawa kan berat, lumayan sekitaran 55 lah gue bawa itu, udah di atas kepala gue kok. Udah akhirnya gue ikut turun ke bawah, dan ya benar, pendaki yang tadi gue lihat gak ada. Dan gue sih alhamdulillah, apa yang gue lihat ya memang itu bukan pendaki. Gue deh feeling gue dari atas, ini bukan orang, ini bukan pendaki bener gitu. Ya dari sana hujan makin kenceng, masuklah kita ke Gua Walet. Teddy sibuk nih ngegali. Memang kenapa ngegali? Karena stok air kita udah semakin tipis. Kita ngegali, kita taruh jas hujan, kita masuk ke dalam Gua Walet. Dari sana kita bikin cemilan yang kita bawa nih, kita jalan kompor, kita bikin kopi, kita bikin cemilan lagi. Sampai hujan agak reda. Tapi gue dapat kabar dari HT, kebetulan frekuensi gue nangkep sinyal dari ranger, dan yang menyatakan di atas puncak Ciremai itu lagi sedang terjadi badai. Jadi gue lihat sih memang pas pada saat gue diri di bibir Gua Walet itu emang itu pada turun semua. Tapi nggak ada yang melipir ke Gua Walet, pada turun langsung ke arah Simpang Apuy. Bablas ke Simpang Apuy, nggak ada ke Gua Walet. Makanya gue pastiin nggak ada pendaki lain selain kawan-kawan gue dan 3 orang Bogor itu. Yaudah, dari situ karena gue nangkep sinyal itu, gue bilang kita break dulu ya, kayak agak lama. Kalau memang udah kondusif cuaca di atas, yuk kita lanjutin lagi perjalanan deh. Gue bilang tetap puncak Ciremai. Udah dari sana, mata gue tertuju sama pendaki yang Bogor ini, yang 3 orang ini, 2 cewek 1 laki-laki. Tapi gue lebih tertuju ke yang cewek. Kenapa? Dia lagi sila terus begini. Wah, lagi-lagi kejadian kayak Teddy pikir gue. Gue nggak pikirin anak-anak lagi, gue samperin tuh. Posisinya emang hujan udah nggak hujan, emang matahari udah bagus. Dia pada berjemur. Gue tanya, Mbak, kenapa? Tahu mas, dingin, dia bilang gitu, dingin. Oh, dingin. Bentar ya, gue samperin anak, gue samperin lagi, bawang putih, ini bang, udah, samperin lagi gue papak, Mbak, telan, gue bilang gitu, telan sama dia, minum, muntahin lagi bang, Mbak, ini tinggal terakhir nih gue bilang, gue nggak ada stok lagi gue bilang, harus ditelan ya, biar badan lo anget, gue bilang gitu kan, biar badan lo anget, iya bang, paksain, gue selalu punya, selalu di papak kan, gue punya udah, itu minum yang banyak, gue suruh minum yang banyak, akhirnya ketelan juga alhamdulillahnya, gue buka sarung tangan. Gue buka sarung tangannya, jaketnya gue buka, jaketnya kan posisi udah basah, itu tangannya udah pucat banget. Akhirnya gue ulangin apa yang gue lakuin sama Teddy, gesek-gesek tangannya, sekali lagi tangannya,
Akhirnya ditanya nih sama Teddy. Nah, gua ngeliat kayak gitu, si Teddy nyamperin gue. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lah itu berlima tuh, kita ngobrol berlima. Tanya, "Abang dari mana?" "Saya dari Bogor." Dan saya ikut open trip. Loh, yang lain kemana? Udah pada duluan semua ke atas. "Oh, main duluan." Gue tulis kayak gitu. "Oh, main duluan," sambil gosokin tangan. "Oh, main duluan." "Iya bang." Ya ampun, gitu. Yaudah. Terus naik, nih bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Dia cuma naik bertiga, cuma bawa air 1 liter yang tinggal segini. Gila. Gue bilang, ya naik gunung, temen jangan ngantri nyawa gitu maksudnya. Jangan ngantri nyawa, ya harus persiapan lah. Air jangan sampai kurang. Udah, dari situ keadaan sudah mulai membaik. Alhamdulillahnya si cewek ini udah mulai membaik. Akhirnya udah bisa ngomong dan sana udah mulai kondusif juga. Dan si cewek ini udah bisa bercerita nih, gue ikut open trip dan gue sebenarnya ada penyakit bang. Dia ada penyakit asma. Iya, dia penyakit asma dan dia bawa alat kayak alat pengisap itu dong, sampai dikompak. Cuman udah nggak berpengaruh apa-apa, asik, udah nggak berpengaruh sama sekali. Gue bilang, aduh gila, ngeri banget nih gue bilang nih. Yaudah gini aja deh, gue ngomong sama yang cowok, "Bang, temen abang gue evakuasi ya, soalnya kalau saya maksain ke atas gue takutnya bakal terjadi apa-apa." Iya, gue nggak mau ngambil resiko, ini urusannya nyawa. Tapi ini cewek batu, "Bang, gue pengen banget ngerasain puncak Ciremai. Gue berapa bulan sebelumnya gue naik ke Ciremai, gue cuma ngeliat tembok." Mbak, akhirnya gue sempat marah-marah deh sih sama si itu pendaki cewek. Ya maksudnya bisa nanti lah, bisa lain kali gitu loh. Ini keadaan lu napas aja susah gitu loh. Karena ya tadi penyakit asma bahaya juga kalau kita nggak bisa kontrol napasnya. Kalau bisa kontrol napasnya mungkin baik, karena gunung kan udaranya bagus ya, sejuk ya, buat orang asma kan bagus gitu. Cuman kalau ditelaah lagi, kalau nggak bisa ngatur kontrol napasnya, ya bakal fatal. Iya, bisa kehilangan napas, yang kehilangan nyawa kan kagak lucu gitu. Yaudah, akhirnya udah gue bujuk, mau nih gue evakuasi nih. Akhirnya mau gue evakuasi. Yaudah, gue bilang sama Ted, "Sorry nih ya, gue nggak ikut lo ke atas, lo pimpin aja anak-anak, gue turun evakuasi ini orang Bogor." Jadi si cowok yang orang Bogor ini ikut juga, jadi gue bertiga. Nah, yang cewek satu lagi orang Bogor mau minta ikut ke puncak Ciremai. Yaudah sok, mangga, silakan, nggak apa-apa. Yaudah, udah tuh tim gue naik ke atas duluan. Nah sisa gue bertiga, gue yang 2 orang Bogor gitu. Gue suruh nih cewek jalan depanan. Tuh naiknya aja bang, dari Gowalet sampai ke pelipiran atas tuh lama banget, dan nyampe di atas tumbang, jatuh. Diambil alat yang itu, diisap lagi, udah nggak ada pengaruhnya apa-apa. Gue bangunin, gue suruh minum lagi. Wah di situ gue dek, wah ini nyawa orang nih, gue bilang jangan sampai gimana gitu. Gue sempat ngontek lewat HP pun nggak ada sautan dari ranger, mungkin sinyalnya hilang lagi, mungkin sinyal hilang kayaknya. Nah dari sana udah berapa menit, kayaknya udah agak mendingan nih cewek, dan minta ngajakin jalan lagi. Nah, tapi si Teddy ngontek gue, "Bang, anak-anak pengen lo naik, anak-anak butuhin lo di atas. Ted, sorry nih," gue bilang, "gue nggak bisa, gue evakuasi gini." "Nggak, gini bang, ada 2 orang yang nggak mau lanjutin ke atas, ntar 2 orang ini yang gantiin lo, jadi nge-backup lo." Akhirnya gue ngomong nih sama yang pendaki Bogor, "Bang, gimana ya?" "Nggak apa-apa Bang Lukas lanjutin naik aja kalau emang kawannya mau ngegantiin." Nah nggak lama 2 orang yang tadi dia maksud sama Teddy nyamperin gue nih, "Bang Lukas, tungguin sama anak-anak, udah gue turun aja nih evakuasi ini, gue kayaknya nggak lanjutin puncak." "Lu kenapa emang?" "Apa-apa bang, gue kayaknya nggak enak deh, badan gue nggak enak." "Tapi lu yakin bisa nggak lo aja nggak enak badan?" Bisa. Yaudah, pastiin dia sampai tempat camp ya, soalnya lagi pas di Gowalet gue ngobrol sama yang pendaki yang cowok itu, dia bilang camp tenda mereka ada persis ada di sebelah tenda gue. Jadi tenda gue ini tendanya mereka gitu loh. Yaudah,
Dari situ akhirnya dievakuasi nih turun. Gue ngeliatin dulu nih, temen gue 2 sama 2 orang lagi orang Bogor sampai benar-benar hilang dari pandangan gue, udah mentil buat jauh di bawah. Baru gue naik ke atas. Nah, gue sendirian nih naik ke atas. Tuh kabut tuh tebal banget, tebel batu kabut. Dan dari ke atas, gue kejebak hujan lagi. Gue nge-break, di sana nggak taunya gue perhatiin ada 4 orang lagi kawan gue lagi pada nyender. Duh, lu pada di sini? Hujan bang, saya pakai jas hujan. Di kontak lagi nih sama Teddy, bang lu di mana? Nggak tahu nih, gue kayak pertengahan jalur deh, gue bilang gitu kan. Hujan Ted, di atas enggak bang? Cerah. Seriusan lu, cerah? Iya cerah. Ya, akhirnya gue gas lagi nih, cuman jalan beberapa meter, ya bener. Itu kayaknya udah di atas 3.000 tuh. Udah nggak kebagian hujan dong. Tuh, hujan cuma ada di bawah gitu kan, awan cuma ada di bawah. Itu naik ke atas. Alhamdulillah sampai nih gue di Puncak Cermai. Di sana cuman foto-foto, ambil video dokumentasi. Setelah itu kita doa. Habis doa, gue mutusin buat turun lagi karena gue khawatir sama 2 pendaki itu. Dan gue khawatirin lagi, ini belum sampai nih orang. Jadi akhirnya gue cepat turun. Dan gue juga mau ngegawangin seandainya gue sampai di pos 5 duluan, gue mau bikin sesuatu aja buat anak-anak. Jadi gue masak dulu. Jadi kalau peserta udah sampai, gue tinggal makan doang kan, yang enak gitu ya. Udah, singkat cerita, sampailah gue di pos 5 Tanjakan Asoy. Nah di sana gue cari tenda yang dimaksud orang Bogor itu. Sampai sana, gue lihat si pendaki ceweknya udah makan. Gue ngoceh-ngoceh bang di tenda mereka bang. Ketua Pontripnya siapa di sini? Nggak ada yang mau ngaku. Kenapa nggak ada yang mau ngaku? Lo tau nggak? Ini orang mau mati di Gua Walet. Besok kalau lo bikin open trip, jangan kayak gini caranya. Nanemun gitu. Ya gue sempat ngelontarin kata-kata kotor lah di sana, cuman gue nggak bisa bilang di sini aja. Udah, dari sana gue udah pamitan, gue balik lagi ke tenda. Dan sialnya pada saat gue sampai di tenda, minyak kebawa di tas. Jadi gue mau goreng-goreng apa, mau bikin apa-apa gue nggak bisa. Gue gitu kan, aduh, pakai dibawa lagi di minyak. Ya udah deh, seadanya aja lah gue bikin nasi dulu segala macam. Gak lama nyampe lah nih, peserta gue pada nyampe semua. Udah tuh, lanjutin lah kita bikin makanan, kita masak, kita makan. Dan orang Indonesia habis makan tidur. Dan dia harusnya, ya akhirnya udah kelar makan, kita tidur nih bang. Kita tidur. Nah harusnya itu, hari itu entah malam, entah sore atau malam, kita harusnya udah sampai bawah. Karena itu udah hari ketiga. Dan memang perjanjiannya tanggal 24, 25, 26 harus udah nyampe bawah. Jadi karena kita ngejar sampai bawah, itu kalau nggak salah sekitar jam 9 malam bang, kita baru pada bangun. Itu juga masih kayaknya kaki masih dikaretin gitu, kayaknya nggak mau gerak, malas banget ya. Karena lagi-lagi itu kita udah harus turun, jadi bangunin, packing ulang lagi, semua udah siap packing. Masalah kita satu, dan semua pendaki pasti ada masalah tinggal satu, sampah. Ada 2 gulungan sampah yang besar dan belum terjamah, tapi udah masuk ke trash bag semua. Udah ada 2 gulungan sampah yang besar dan belum terjamah sama sekali. Udah gue pikir 31 orang termasuk gue, ini nggak ada yang mau ngeliat sampah nih. Gue samperin, gue angkat, berat, udah berat juga. Ini akhirnya gue ikat, gue ambil webbing, gue ikat, gue ambil tas gue, taruh, buntel sampahnya. Udah siap, gue jongkok, gue naik. Enteng. Enteng banget, ya Allah, gue bilang. Jadinya kalau pertama gue ngangkat tas keril kayak kulkas, ini gue kayak bola mari gitu ya kan, gue panjang banget sampai ke belakang gitu kan. Udah lah, sisa 1 sampah nih. Akhirnya trekking pole gue ambil, gue bikin simpul, gue masukin ke bolongannya, gue ikat lagi. Nih sampah, gue tong ya berdua.
siap bang. Ya udah, ganti-gantian aja kan kita banyak orang. Ya udah tuh PR terselesaikan, berdoa, cek fisik dari ujung sampai gue orang terakhir. 31 orang, lengkap bang. Jam 9 kira-kira sampai base camp jam berapa ya? Yalah, turun mah cepet, jam 12 juga nyampe. Wih bener bang, iya turun mah cepet. Wih, semangat dong. Boro-boro. Ya udah, kenal lah gue kelabui ya buat penyemangat lagi kan, lagi-lagi buat penyemangat lagi. Ya tuh, turun lagi sampai di tinggal cerita sampailah di pos 4. Nah, lagi-lagi ketakutan gue kayaknya masuk ke otak gue di jalur yang Permisis, di jalur Cermai via Palutungan. Dan bener bang, di sana gue ngerasainnya lagi-lagi gue kayak ada ngikutin dari belakang. Gue tengok nggak ada, gue jalan lagi gue denger lagi dari belakang, gue tengok nggak ada. Dan memang gue orang paling terakhir kok, akhirnya gue cuekin, terus gue ngomong dalam hati, udah sih gue cuma mau pulang. Tapi jejaknya makin kedengeran di telinga gue dan makin dekat. Ini kayaknya beneran orang gitu, akhirnya gue tengok, pas gue nengok ke belakang, tak, gue tabuk. Berarti lu nggak sempat nengok ke belakang? Nggak, gue baru gini terus gue tabuk. Pohon yang ada di depan gue ikut goyang, nggak kena gue, tapi kayak kena sesuatu. Jadi kayak orang habis nabok terus sisanya, terus kena muka gue, terus kena daun gitu. Headlamp gue yang tadi di tengah itu sampai ke mata. Sampai miring waktu? Iya, sampai miring. Jadi tabukannya emang benar kencang dan gue jatuh. Nah di depan gue si Bale atau siapa ya gitu, gue agak lupa. Bang, lu kenapa? Gue langsung spontan jawab, enggak, gue nyandung akar. Oh, bang. Dia karena memang tas gue berat juga gitu ya kan, jadi alibi gue masuk ke serap kotak mereka. Yaudah akhirnya gue dibangunin lagi, terus ikutin jalan lagi. Nah dari situ gue cuman nggak tahu lah siapa yang nampar gue cuman berasanya sakit aja, entah merah atau enggak gue juga nggak tahu. Dah dari sana sampailah kita di pos 3. Nah di pos 3 kita ngebreak, gue kencengin lagi trashback gitu dan webbingnya gue kencengin lagi, gue pakai lagi, turun lagi lah kita ke pos 2 Kuta. Sampai di pos 2 Kuta, udah ngelewatin pos 2 Kuta, dikit lagi kan udah nyampe pos Cigawang ya, jadi kan nggak terlalu jauh. Nah, Ai teriak, posisinya gue ada di tim terakhir nih, bang, break bang. Kenapa ya? Gue ngantuk. Hah? Bentar lagi pos Cigawang itu. Pasti bang, gue ngantuk banget ini. Yaudah. Turun. Udah, akhirnya duduk. Gue biarin Ai tidur. Akhirnya gue senderan, gue merem nih bang. Nggak, baru banget gue merem, gue dibangunin. Bang, jangan lagi. Ayo, jangan lagi. Sampai itu gue udah 1 jam di situ. 1 jam? Iya. Padahal lu baru mau merem itu? Iya, gue senderan, terus gue merem. Bang. Bangun. Udah. Ayo, jangan lagi. Itu udah 1 jam. Soalnya nggak lama sampai gue di pos Cigawang itu udah sekitar jam 3 pagi. Jam 2:30 atau jam 3 nih, sekitar jam segitu. Buset, ini gue lama banget tidur ya. Dan tim gue yang belakang gitu emang yang nggak tahu lah dia ngerasain secepat itu kah atau enggak, gue nggak tahu. Pokoknya pas gue baru banget merem tuh gue dibangunin. Seingat gue cuma itu doang, singkat banget, cuma merem terus bangun. Dah dari situ gue mutusin buat tidur lagi tuh, gue manfaatin buat tidur lagi. Kita ngebreak sekitaran setengah jam, ambil air dulu, tempat ketemu babi juga, anak-anak pada godain babi tuh. Nah, dari situ udah tuh kita lanjutin lagi perjalanan. Dan ada salah satu peserta yang ngomong sama gue pada saat gue bawa pas keril itu, pertanyaan bodoh sih menurut gue, bang, lu nggak capek? Jangan tanya lu nggak capek, bang, gantian. Kan gue jadi ntar sosok kuat gitu, enggak lah gue aja gitu.
Aduh gue ampun. Ya udahlah, yuk berangkat. Kita berangkat. Sampailah kita di persimpangan antara ke kanan Kalimati dan ke kiri jalur potongan. Gue pertama ngeliat sebuah gubuk di sebelah kanan. Pada saat belum sampai ke persimpangan itu, akhirnya si depan gue sampai leader, Ma'ruf teriak. Jadi gini bang, headlamp gue udah mati, radio kita semua udah mati, jadi kita cuma ngandelin teriak, bang, kedengeran nih, karena posisinya kita kayak kereta, bang, kita ambil jalur mana ya, kiri apa kanan? Nah, karena gue nggak mau ketemu lagi sama petapa tersebut, jadi gue milih jalur kiri, jalur potongan. Ambil kiri aja, Rup. Oh siap bang? Ya kira ambil kiri. Nah, tapi Ma'ruf salah. Habis dari ke kiri, turun ke bawah, Ma'ruf ambil kanan. Sama aja kita balik lagi ke Kalimati. Gue bilang stop. Salah Rup, putar balik. Itu lo balik lagi ke sana gue gitu. Oh salah bang, salah. Balik. Udah akhirnya balik tuh anak-anak sana tuh. Lagi ambil kiri. Yaudah, udah mendekati lagi ke ke base camp gerbang Balutungan. Di jalur yang lurus, di kanan kiri gue masih pohonan rindang. Nah yang aneh di sini sebenarnya, di kiri kanan gue lama-lama gue kayak ngeliat tembok. Semakin gue masuk ke dalam, semakin tinggi temboknya, dan gue nggak lihat lagi tembok itu udah hilang di kegelapan. Yang ngeliat bukan gue doang, ada beberapa dari tim gue belakang ngeliat. Cewek, kalau nggak salah sih Nabil sih bilang sama gue, bang, ini tembok apaan ya? Alibi gue pada saat itu bilangnya, oh ini mungkin tempat bersejarah, jadi bisa jadi ada tembok di tempat ini. Oh iya. Dan sampai saat ini gue nggak tahu tembok itu apa dan ada sejarah apa dengan tembok ini, dan ada sejarah apa dengan tembok yang gue lihat ini, dan beberapa orang yang melihat ini. Ya dari sana, karena memang alibi gue masuk kotak mereka, jadi tembok ini memang tembok bersejarah, dan kita nggak gubris itu, kita lanjutin lagi perjalanan. Dan anehnya lagi, tembok gue jalannya lurus, temboknya itu bukannya makin habis tapi makin mundur. Jadi kayak kita masuk, kayak kita dari dalam terus keluar dari sebuah gerbang, jadi temboknya makin mundur dan udah terganti sama pohon-pohon lagi. Dari sana selang setengah jam gue udah mulai dengar suara ajan. Dari situ udah setengah jam, gak lama kemudian sampailah di gerbang Balutungan. Yaudah tuh, sana kita turun lagi, udah ngelewatin ladang penduduk, udah ngelewatin rumah-rumah penduduk juga, sampai di base camp Balutungan sekitar jam 6 pagi. Nah sampai sana gue disemprot TNI. Kamu ini gimana? Wah habis gue udah dikena mistik, turun disemprot TNI pula. Untung kamu nggak saya tinggal. Iya pak, maaf, saya estimasi keluar jalur, gue bilang itu, minta maaf. Jadi akhirnya gue bekelin lagi dia biar dia anteng gitu kan. Dari situ minta waktu sebentar sambil nunggu ranger datang. Alhamdulillah ranger ada, kita ngopi-ngopi dulu, yang lain makan sama mandi. Udah dari situ kita lanjutin lagi pulang ke Bekasi. Sampai di Bekasi sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Nah dari sana kita briefing lagi dan kita obrolin ya apa yang terjadi, kesalahan apa yang kita lakuin di sana gitu. Dan yang tadi gue bilang si Teddy di pos 2 itu dibongkar sama Teddy di pas briefing itu. Si Teddy pada saat di pos 2 pertama yang dia lihat tali, kayak sebuah tali dadung. Lama-lama dia lihat kayak cewek tarik. Kalau menurut Teddy, gue merinding. Kalau menurut Teddy di pakaiannya itu darah sampai netes. Makanya pas di sana gue lihat sampai di pos 3 pun
tadi keringet jagung, padahal dingin tapi keringetan. Terus ngodin ke gue tahu apa yang dilihat, cuman gue nggak lihat itu apa. Gue lihat sesuatu, cuman gue nggak tahu itu apa. Yang ngelihat Teddy, yang ngelihat jelas adalah Teddy yang kenapa kan di situ. Itu yang dilihat satu wanita yang terjerat tali. Mukanya nggak jelas, cuma rambutnya, mukanya tertutup rambut. Gokil sih, tapi untungnya dia bisa nahan dan nggak cerita pada saat itu. Alhamdulillah 31 orang termasuk gua selamat sampai di tujuan juga, Bang. Oke. Bang Lukas, gua mau nanya nih dari perjalanan lu di Palutungan ini ya, Bang ya. Soal yang petapa yang lu lihat itu, Bang. Di saat lu mulai ngelewatin itu, lu sempat noleh ke belakang lagi? Enggak. Berarti lu nggak melihat itu masih ada atau enggak pada saat itu? Enggak, kan memang posisinya pada saat gue melewati yang petapa itu kan jadi kayak bongkahan, jadi udah nggak terlihat lagi, dan gue emang nggak noleh setelah gue melewati itu, dan gue udah nggak mikir lagi. Tapi lu nggak ngeliat mukanya, Bang? Nggak. Jadi gimana ya, gue agak susah ngegambarinnya, susah. Jadi gue nggak tahu ini fisiknya cowok atau cewek gitu loh, gue nggak bisa ngelihat. Tapi yang gue tahu dia kayak betapa aja gitu, rambutnya panjang. Nah, Bang, pendaki yang lewat pada saat lu buang air kecil tuh, Bang, di keesokan harinya lu ketemu lagi nggak sama orang itu? Oh iya tuh. Jadi pada saat siang hari, pada saat mau summit, nah gue sempet ke arah yang gue bilang tadi gue kencing itu, dan ternyata di situ udah hutan, dan itu bukan jalur, dan itu nggak ada area tempat camp, sedangkan jalur pendakian ada di sebelah belakang tenda gue. Jadi ya gue nggak bisa mastiin itu pendaki atau bukan, yang pasti itu nggak ada jalur dan itu hutan rimba. Itu kalau lu lihat itu cewek cowok atau cowok dua-duanya, Bang? Cowok dua-duanya. Tapi lu ngeliat di mimik mukanya nggak sama sekali? Jadi langsung jalan aja, bawa tas kero, nggak ngobrol, nggak tegur sapa, nggak apa, jalan aja. Nah, pas yang di Goa Walet nih, Bang, lu ngeliat pendaki itu banyak ya? Iya. Pas lu turun nggak ada. Itu cuma lu doang yang ngeliat? Cuma gue doang. Dan gue baru berani cerita pas gue briefing setelah gue di Bekasi. Dan lu tanya teman-teman lu nggak ada yang ngeliat? Nggak ada, cuman gue. Di situ perasaan lu gimana, Bang? Pada saat lu turun ternyata mereka nggak ada itu? Gue sih udah dari atas udah feeling gue udah ngerasa nggak enak, dan gue berdoanya jangan sampai ketemu mereka lagi apa yang gue lihat dari atas. Dan memang itu tadi pas gue turun, ya gue dalam hati alhamdulillah apa yang gue lihat tadi di atas nggak terjadi di bawah. Gue nggak tahu lagi kalaupun seandainya itu pendaki yang di atas tadi ada juga di bawah, gue nggak ngerti bakal terjadi kayak gimana juga gue nggak ngerti, karena gue nggak jelas. Tapi mereka ini benar-benar pendaki. Setelan pendaki, cuman nggak pendaki kayak kita. Maksudnya nggak pendaki kayak kita gimana? Bukan kayak pendaki sekarang. Kenapa gue pastiin itu bukan kawan-kawan gue dan juga pendaki-pendaki yang lain, kan dari setelan itu udah pendaki lawas semua. Gue juga nggak kebayang sih kalau misalnya ngeliat kayak gitu ya, keramaian kayak gitu. Iya, soalnya yang gue kalau mungkin 1-2 orang oke lah, masih bisa dimaklumi, masih ada aja lah kayak gitu masih sering kita jumpai gitu. Cuman ini posisinya banyak. Tapi kalau pada saat itu nih, Bang, pada saat lu ngeliat keramaian itu ya, keramaian pendaki itu suara tuh gimana, Bang? Biasanya kan kalau memang banyak orang itu kan ya ada suara sih normal aja sih, Bang. Cuman lebih suara sih normal karena kalah sama hujan, karena anginnya udah kenceng banget. Gue sih juga ngerasanya badan gue udah goyang gitu. Nah Teddy inisiatif buat manggil gue, karena posisinya kalau kata Teddy pas di briefingan, gue ngeliat lu diri aja di atas.
kayak orang bengong. Iya, makanya gue samperin lu, ngapain lu di atas gitu. Berarti Gue samperin lu. bengongnya lu itu pada saat ngeliat pendaki Iya, itu. dan gue nggak mau turun. Dan kalau gue boleh tahu nih bang, pendaki itu ada aktivitas nggak mereka itu bang? Pada Nggak. saat lu lihat? Nggak ada. Ya sama kayak pendaki-pendaki yang lain aja. Kan di situ kan banyak nih Iya. ya. Itu nggak ada yang saling komunikasi gitu. Nggak ada. Pada diem-diem aja. Iya. Kayak teman-teman gue kan pada langsung masuk ke gua, dan itu mereka pada di depan mulut gua awal tadi. Gitu-gitu aja, aktivitasnya gitu-gitu aja. Bang Lukas, Ya. boleh sedikit nggak lu sampai ini pesan-pesan buat teman-teman yang bakal mendaki, terutama yang mau ke jalur Palutungan? Ya, gue sih cuma pesan aja karena memang kejadiannya ada yang sempat dievakuasi. Sekali lagi untuk para peserta atau panitia open trip, tolonglah jaga anggota kalian, jangan suka ditinggal-tinggal. Ya sekarang ya jangan mikirnya kesenangan dulu lah, jangan mikirin kesenangan dulu, ya pikirin juga nyawa orang ya. Kalau terjadi kayak kenapa-napa ya amit-amit sih bang, misalnya amit-amit terjadi kayak gitu. Dan kedua ya balik lagi, ya PR kita sampah ya, kalau bisa apa yang kita bawa ya itulah kita bawa turun juga gitu. Ya paling itu aja sih. Oke, siap. Nah, gue mungkin mau sedikit nambahin ya, nggak jauh beda dengan Bang Lukas, yaitu sampah dibawa turun kembali. Dan juga buat teman-teman yang mendaki, jangan lupa berdoa, tetap safety prosedur, persiapkan mental, logistik, dan perlengkapan kalian. Dan tetap jaga anggota kalian, solid. Itu aja. Oke, Bang Lukas, makasih banyak nih Bang atas waktunya. Oke, siap. Sehat-sehat buat Bang Lukas dan Amin, keluarga. amin, amin, amin. Oke, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, buruan didukung dengan cara subscribe, like, dan di komen. Nah, buat teman-teman yang udah ngedukung, gue mau ucapin makasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Oke, sekali lagi di sini gue Indra dan ada Bang Lukas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.